Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung memberikan peringatan dini gelombang tinggi yang berlaku pada 2-3 November tahun 2022. Pada saat itu, peluang gelombang tinggi diprediksi berlangsung antara 2,5 sampai 4 meter. Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap, Sawardi, menuturkan bahwa pola angin di wilayah Indonesia bagian utara dominan bergerak dari barat daya, barat laut dengan kecepatan angin 5-15 knot. Sedangkan di wilayah Indonesia bagian selatan, dominan bergerak dari tenggara, barat daya dengan kecepatan angin 5-20 knot, ujarnya, melalui keterangan resmi BMKG Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung. Lanjutnya, kecepatan angin tertinggi terpantau di perairan selatan Banten hingga Jawa Barat. Gelombang tinggi tersebut diprediksi terjadi di beberapa titik yakni perairan selatan dan Samudera Hindia Selatan di Sukabumi, Cianjur, Garut, Tasikmalaya, Pangandaran, Cilacap, Kebumen, Purworejo hingga Yogyakarta. Dimohon kepada masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di pesisir sekitar area yang berpeluang terjadi gelombang tinggi agar tetap selalu waspada, imbaunya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi yang berpotensi terjadi di beberapa wilayah perairan Indonesia pada 3-4 November tahun 2022. Pola angin di wilayah Indonesia bagian utara dominan bergerak dari selatan, barat dengan kecepatan angin berkisar 5-25 knot. Sedangkan, di wilayah Indonesia bagian selatan dominan bergerak dari tenggara, barat daya dengan kecepatan angin berkisar 5-20 knot. Kecepatan angin tertinggi terpantau di Samudra Hindia Barat Cape, Nias Cape, Mentawai, perairan selatan Jawa Barat, tulis keterangan BMKG. Kondisi tersebut juga menyebabkan peningkatan gelombang setinggi 1,25 sampai 2,50 meter berpeluang terjadi di perairan utara Sabang, perairan utara Cape Anambas, perairan Cape Natuna, perairan selatan P. Sumba, Selat Sumba bagian barat, Selat Sape bagian selatan, perairan P. Sawu, Laut Sawu, perairan Kupang, P. Rot, Samudra Hindia Selatan NTT, perairan utara Cape Talaut, Samudra Pasifik Utara Halmahera. Sedangkan pada gelombang yang lebih tinggi di kisaran 2,50 sampai 4,0 meter, berpeluang terjadi perairan barat Aceh, perairan barat P. Simele, Cape Mentawai, perairan Bengkulu, perairan barat Lampung, Samudra Hindia Barat Aceh, Samudra Hindia Barat Bengkulu, Lampung, Selat Sunda bagian barat dan selatan, perairan selatan Banten, Jawa Timur, perairan selatan Bali, Sumbawa, Selat Bali, Lombok, Alas bagian selatan, Samudra Hindia Selatan Banten, NTB, Laut Natuna Utara. Sedangkan, pada gelombang sangat tinggi di kisaran 4,0 sampai 6,0 meter, berpeluang terjadi Samudra Hindia Barat Cape Nias, Samudra Hindia Barat Cape Mentawai. Potensi gelombang tinggi di beberapa wilayah tersebut beresiko terhadap keselamatan pelayaran, ujarnya. Untuk itu, BMKG selalu menghimbau masyarakat untuk selalu waspada terutama bagi nelayan yang beraktivitas dengan moda transportasi seperti perahu nelayan dengan kecepatan angin lebih dari 15 knot dan tinggi gelombang di atas 1,2 meter. Selanjutnya, kapal tongkang dengan kecepatan angin lebih dari 16 knot dan tinggi gelombang di atas 1,5 meter, kapal feri dengan kecepatan angin lebih dari 21 knot dan tinggi gelombang di atas 2,5 meter, dan kapal ukuran besar seperti kapal kargo atau kapal pesiar dengan kecepatan angin lebih dari 27 knot dan tinggi gelombang di atas 4,0 meter. Bagi masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di pesisir sekitar area yang berpeluang terjadi gelombang tinggi agar tetap selalu waspada, ucapnya. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika mengingatkan agar masyarakat waspada terhadap potensi tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih. Potensi ini diyakinkan terjadi di Laut Bali, Selat Bali, Selat Badung, Selat Lombok, dan Samudera Hindia Selatan Bali hingga NTB. BMKG juga menyampaikan adanya peringatan hujan sedang hingga lebat di sebagian besar provinsi di Indonesia. Berdasarkan laman resmi BMKG, di wilayah Aceh perlu diwaspadai potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat dan petir dan angin kencang di sebagian besar wilayahnya. Hujan ringan hingga sedang juga akan mengguyur sebagian wilayah Bali pada pagi dan siang hari.
Di sebagian wilayah Bangka Belitung seperti Kabupaten Bangka Tengah, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka, Kota Pangkal Pinang, dan sekitarnya juga diminta waspada terhadap potensi hujan sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang pada malam sampai dini hari. Pada wilayah Banten, sebagian besar daerahnya akan cerah berawan, namun BMKG mengingatkan tetap waspada potensi angin kencang di wilayah Kabupaten Serang bagian barat dan utara, Kota Cilegon, Kabupaten Lebak bagian selatan, dan Kabupaten Tangerang bagian utara. Hujan sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang diperkirakan akan mengguyur Provinsi Bengkulu dalam durasi singkat pada pagi hingga sore dan dini hari di Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, Seluma, Bengkulu Selatan, dan Kaur. Pada sebagian wilayah Provinsi Jambi juga diminta waspada pada potensi hujan sedang hingga lebat pada siang, sore dan malam hari. Waspada juga pada angin kencang yang disertai petir. Sebagian wilayah kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Barat seperti Bengkayang, Pontianak, Kuburaya, Sanggau, Sambas, Melawi dan Kapuas Hulu berpotensi hujan lebat yang disertai petir, kilat dan angin kencang berdurasi singkat. Waspada potensi hujan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan seperti banjir, genangan air, tanah longsor, angin kencang, petir dan pohon tumbang. Hujan lebat dan angin kencang juga diperkirakan akan mengguyur sebagian wilayah di Kalimantan Timur pada sore hari. Hujan ringan, sedang hingga lebat juga akan terjadi di wilayah Maluku, Nusa Tenggara Barat pada siang dan sore hari, dan Nusa Tenggara Timur dalam durasi singkat. Papua Barat dan Riau juga akan diguyur hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Waspada juga pada potensi angin kencang dan petir. Selain itu, potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat, petir dan angin kencang akan terjadi di Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat pada pagi hari.